saya persilakan teman-teman untuk datang ke Jakarta, seluruh Indonesia, para pimpinan perguruan tinggi, para ketua yayasan, para dosen, para mahasiswa silakan turun sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan coba, kita ingin berdialog dengan presiden, dengan menteri kita sulit sekali ketemu sama kita. Mereka sangat, ya kita tahulah menteri kita ini sulit sekali untuk ketemu, untuk bicara dengan baik-baik. Saya kira sampai ketemu di Jakarta. Prof, terkait dengan beberapa tuntutan yang Aptisi buat ini, yang pertama itu membubarkan LAM, kemudian membubarkan penerimaan mahasiswa jalur mandiri, membubarkan uji kompetensi, perbaikan tata kelola, pembahasan undang-undang Sisdiknas, dan pelayanan penggabungan PTS. Ini sebagai ketua Aptisi, pandangannya Prof ini gimana nih Prof sebenarnya nih? Ya, saya kira begini, kami Aptisi Pusat ini kan sudah 4 kali ya mengundurkan mereka, teman-teman pengen demo, tapi saya minta dari tahun 2021 mereka sudah menginginkan semua. Saya coba dulu pendekatan dengan berbagai pihak, ya, menyurati menteri, dirjen, juga DPR. Keinginan pertama tentang uji kompetensi. Uji kompetensi dulu di tahun 2019 Pak Menteri Nasir mengatakan ini kesalahan dirjen, tidak boleh uji kompetensi dilakukan karena tidak sesuai dengan undang-undang. Dan Pak Nasir di Istana Negara sudah menandatangani bahwa uji kompetensi harus dikembalikan kepada perguruan tinggi. Ternyata diganti Nadiem, tiba-tiba kembali. Ini tuntutannya sesuai dengan undang-undang saja. Jadi Aptisi dalam hal ini diminta oleh seluruh perguruan tinggi swasta. Sudah 4 kali kita berkumpul di Jakarta, 3 kali, kemudian terakhir di Bali. Kita sudah bersurat kepada presiden, juga kepada menteri, tidak menanggapi. Ini yang membuat teman-teman PTS geram, apalagi pada saat pertemuan dengan LAM, Direktur Kelembagaan Saudara Lukman mengatakan mereka sudah biasa di demo. Akhirnya mereka dengar sendiri, akhirnya jadi mereka kesel, pengen, ya oke lah, saya tidak bisa menyalahkan teman-teman itu semua untuk melakukan demo di tanggal 27 sampai 29 di Istana Negara, di DPR maupun di kementerian. Inilah keinginan mereka dan saya sudah tidak bisa menahan lagi keinginan mereka untuk bisa berdemo. Kemudian juga tentang di sini tentang LAM, ya, lembaga akreditasi mandiri. Yang diinginkan kita adalah lembaga akreditasi mandiri dibiayai oleh pemerintah. Karena kondisi kita 7 tahun mahasiswa menurun, 3 tahun terakhir COVID menjadikan perguruan tinggi swasta sulit sekali untuk bisa memiliki kemampuan membiayai kampusnya karena banyak lebih dari 50% mahasiswa cuti. Nah, sekarang terus-menerus mereka banyak pengeluaran, ditambah lagi harus mengeluarkan biaya untuk lembaga akreditasi yang mahal. Dan Aptisi sudah memberikan jalan keluar, ada 3 jalan keluar. Jalan keluar pertama adalah bahwa menggunakan sistem blockchain. Yang kedua, dengan menggunakan memperluas PDPT sehingga perguruan tinggi kegiatannya ada di sana. Kemudian LAM atau BAN tinggal download, dinilai saja. Yang ketiga, mix, ya, percampuran dengan konsep blockchain dengan PDPT diambil, kemudian juga di situ bisa disesuaikan. Nah, kondisi inilah yang menjadikan LAM dan BAN sangat murah, tetapi mereka tidak dengar. Yang kedua, keinginan untuk LAM ini bisa LAM itu bisa perpanjang karena kondisi masyarakat perguruan tinggi lagi kesulitan pendanaan. Mereka sudah geram sekali, sudah kesel sekali. Bolak-balik mereka telepon saya, WA saya, menginginkan demo, saya tahan-tahan. Ini mungkin karena mereka sudah tidak tahan, akhirnya ada jalan keluar berikutnya adalah mereka menginginkan membuat LAM tersendiri. LAM masyarakat yang di dalamnya bukan orang-orang PTN, yang di dalamnya bukan orang-orang yang orientasinya bisnis, yang di dalamnya memikirkan bagaimana perguruan tinggi ini bisa maju. Kita orientasi adalah bagaimana perguruan tinggi kuat, perguruan tinggi juga berkualitas, tetapi dengan tidak berbiaya mahal. Kemudian kita juga punya masalah tentang KIP. KIP kita alhamdulillah dulu Pak Jokowi sudah menaikkan KIP. Dulu kita hanya 3%, sekarang kemarin sudah 60-70, sekarang menurun lagi. Ini juga kita pengen menuntut agar KIP betul-betul diberikan kepada perguruan tinggi kecil, ya, yang memang tidak memiliki kemampuan untuk mahasiswanya, sehingga dengan KIP yang banyak pemerintah akan bisa menaikkan
angka partisipasi kasar. Jadi kami ingin udah KIP kecil saja 2,4, mau A, mau B, mau C, silakan saja dikasih 2,4 juta sehingga kita bisa memberikan jalan keluar kepada PTS-PTS yang kecil yang nggak usah dibantu oleh pemerintah, dengan bantuan KIP ini bisa hidup. Nah, kemudian juga permasalahan-permasalahan lainnya, misalnya lambatnya penggabungan, padahal penggabungan itu keinginan Presiden. Saya udah 3 kali diminta Presiden untuk bisa menggabungkan PTS lebih, tapi selama ini penggabungan sangat lama. Pak Nasir waktu itu menteri yang lalu mengatakan 15 hari. Sekarang 2 tahun pun belum selesai. Penggabungan perguruan tinggi mereka dengan berganti siaga bukan menjadi cepat tapi tambah lama. Ini mereka geram sekali. Dengan kondisi ini memang harus dipercepat. Nah, kita dengan sistem pendidikan yang morat-marit semacam ini ingin juga agar APTISI bisa berpartisipasi untuk memberikan masukan. Ya, baru beberapa hari lalu Pak Dirjen hubungi saya agar kita memberikan masukan, dan sekarang kita sudah minta kepada PTS-PTS Indonesia akan memberikan masukan kepada rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, karena APTISI tidak pernah disentuh sebelumnya. APTISI tidak pernah diajak bicara, baru kemarin APTISI baru diajak bicara oleh Pak Dirjen untuk membicarakan bagaimana masukan sistem pendidikan nasional. Misalnya tidak boleh gaji guru, dosen atau uji kompetensi misalnya, kemudian lembaga akreditasi mestinya disunahkan saja, tidak menggunakan ABC atau baik dan baik sekali, hanya accredited, itu keinginan kita. Dan untuk akreditasi yang institusi wajib, akreditasi prodi sunnah. Jadi silakan, kita pengen menunjukkan bahwa dia profesional atau enggak. Orang-orang LAM profesional enggak, jangan hanya cari duit di situ. Kita sudah tahu LAM kesehatan dicuekin, itu nanti tanggal 27 akan banyak orang-orang kesehatan juga akan protes, banyak yang ikut turun di tanggal 27, 28, 29 untuk turun ke jalan. Ini kira-kira yang mereka akan ungkapkan. Saya persilahkan teman-teman untuk datang ke Jakarta, seluruh Indonesia, para pimpinan perguruan tinggi, para ketua yayasan, para dosen, para mahasiswa, silakan turun sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan coba, kita ingin berdialog dengan Presiden, dengan menteri kita sulit sekali ketemu sama kita. Mereka sangat, ya kita tahulah menteri kita ini sulit sekali untuk ketemu, untuk bicara dengan baik-baik. Saya kira sampai ketemu di Jakarta 27, 28, 29 September untuk memberi aspirasi, dan tidak dosa, tidak bermasalah. Jangan ikuti organisasi-organisasi yang tidak membela kepentingan dan keinginan saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.